Ya, selamat malam saudara-saudara. Halo. Selamat malam, Pak. Ya, salam Pak. Nah, ini di kelas F ya. Oh, termasuk ini saudara Indi Amelia ada. Indi Amelia kebetulan dari bahasa Inggris, datang Al-Mutanir, beberapa ini yang mudah-mudahan Anda masih belum ngantuk. Ya, ini hitung-hitung latihan, anggap saja latihan TOEFL Reading Comprehension. Jadi reading comprehension biasanya itu di bagian ketiga dalam tes TOEFL, diberi waktu 55 menit termasuk mengerjakan contoh soal. Jadi semua soalnya nanti dalam tes TOEFL itu 50 soal, khusus bagian reading. Ya, termasuk ada beberapa contoh soal, jadi makanya waktunya 55 menit. Tapi karena ini masih dalam bagian latihan, ya kita bahas bagaimana cara-cara menyelesaikan bagian reading dalam tes TOEFL. Nah, dalam tes TOEFL itu, khususnya bagian reading, ada beberapa skill yang diujikan. Ya, skill yang diujikan itu nanti ada pertanyaan main idea, jadi mempertanyakan ide pokok dari passage yang disajikan, yang dibaca. Kemudian ada pertanyaan yang tentang terdapat langsung dalam bacaannya. Terus ada pertanyaan tentang tidak dinyatakan secara langsung dalam bacaan itu, jadi yang tersirat ya, yang tersirat. Ada yang mengacu kepada pronoun referent questions. Jadi pertanyaannya itu ya mengganti, mencari makna dari pronoun yang terdapat dalam bacaan. Kemudian ada implied questions. Implied question ini pertanyaan itu tidak terdapat langsung dalam bacaan, tapi secara tersirat dia ada nanti pertanyaannya. Dan yang terakhir tentang vocabulary questions. Ini pemahaman arti kata, makna dari kata yang terdapat dalam passage. Yang dibebaskan boleh dikembangkan oleh saintis modern. Nah, bidang-bidang apa saja passage reading dalam bidang reading ini? Mulai dari academic information, ada juga passage tentang textbook atau biografi tertentu, ada tentang history and civics dan kewarganegaraan, ada tentang social sciences, ilmu-ilmu sosial, literatur, sastra atau kesusastraan, ada tentang art and entertainment, ya seni dan ya entertainment ini untuk kalangan publik gitu ya. Ada tentang popular culture, budaya yang umum, ada tentang bisnis, ada tentang natural science, jadi ilmu-ilmu alam. Jadi itu bidang-bidang dalam reading comprehension. Jadi kalau biasanya dalam tes TOEFL ini ada sekitar 5 passage. Setiap passage itu diikuti dengan sekitar 10 pertanyaan. Ada yang 9, ada yang 11 ya, kurang lebih segitu. Totalnya nanti menjadi 50 pertanyaan aja. Nah, jadi kita langsung saja ya. Di sini 55 menit, including the reading of directions, termasuk membaca petunjuk dan mengerjakan contoh-contoh soal. Now set your clock, ya pokoknya nanti 55 menit. Itu dalam pelaksanaan yang sebenarnya. Ini kita masih dalam kategori latihan. This section is designed to measure your ability to read and understand short passage similar in topic
and style to those that students are likely to encounter in North American universities and colleges. Jadi, bagian reading comprehension ini dirancang untuk mengukur kemampuan Anda membaca dan memahami bacaan-bacaan singkat yang setara, sejenis, sama dengan gaya mahasiswa di Amerika Utara yang ditemukan di Amerika Utara ya. Nah, itu menjadi acuan. Kenapa yang Amerika Utara? Mungkin karena itu lebih populer barangkali lebih maju gitu ya. Jadi yang jelas soal TOEFL ini dibuat oleh orang-orang dari luar ya. Kita di Indonesia ini hanya memanfaatkan soal-soal yang sudah pernah digunakan. Dan inilah yang kita pakai untuk latihan. This section contains reading passage and questions about two passage. Jadi bagian reading comprehension ini mengandung ya bacaan-bacaan dan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan itu. Nah, directions, ya petunjuk ya. In this section, you will read several passages. Dalam bagian ini, Anda harus membaca beberapa passage bacaan. Each one is followed by number of questions about it. Jadi setiap wacana, setiap bacaan itu diikuti sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tersebut. You are able to choose the one best answer. Jadi Anda hanya memilih salah satu jawaban yang paling benar. A, B, C, atau D. Untuk setiap pertanyaan. Kemudian, on your answer sheet, find the number. Nah, kemudian ya di jawaban tulis mana jawaban yang benar. Atau dengan cara mencontreng atau memberi dengan cara memberi tanda apa gitu. Sesuai perintah. Answer all the question about the information. Jawablah seluruh pertanyaan tentang informasi yang berhubungan dengan bacaan yang diberikan. Basis what is stated or implied in that passage. Baik pertanyaan yang dinyatakan langsung secara tertulis di bacaan itu maupun yang tidak secara langsung. Nah, itu ya. Jadi, tapi dalam konteksnya tetap berhubungan, walaupun tidak dinyatakan tidak langsung dalam bacaan, tapi secara konteks dia tetap berhubungan. Bahkan tidak bisa dipisahkan. Read the following passages. Jadi bacalah bacaan di bawah ini. Ini buat contoh. John Quincy Adams, who served as the 6th President of the United States from 1825 to 1826, 9, is today recognized for his masterful statesmanship and diplomacy. Ini kalimat pertama. John Quincy Adams adalah Presiden ke-6 Amerika Serikat yang menjabat tahun 1825 sampai 1829. Berarti satu periode ya. Karena periode kepresidenan di sana itu 4 tahun. Di Indonesia 5 tahun. Is today, ya, belakangan ini dikenal for his masterful statesmanship and diplomacy. Jadi dia dikenal sebagai seorang negarawan belakangan ini maupun seorang diplomat ulung yang hebat. He dedicated his life to public service. Dia mengabdikan dirinya, kehidupannya untuk layanan publik. Nah, both in the presidency, ya baik di yang berkaitan dengan jabatannya sebagai presiden maupun berbagai jabatan politik yang pernah diembannya, yang pernah dijabatnya. Throughout his political career, nah selama karir politiknya,
throughout itu dalam seluruh, berarti selama karir politiknya, he demonstrated his unswerving beliefs. Jadi ia mendemonstrasikan, menunjukkan atau menampilkan ya pandangan yang belum terjawab. Nah, pandangan yang belum terjawab yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, freedom of speech, anti-slavery cause, ya sebab-sebab timbulnya gerakan anti perbudakan, dan the right of American to be free from European and Asian domination. Jadi hak warga Amerika untuk bebas dari pengaruh atau dominasi Eropa dan Asia. Nah, itu belum terselesaikan, belum terjawab. Mulai dari tahun 1800-an sampai ke belakangan ini. Ya, menurut bacaan ini gitu ya. Ya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, freedom of speech, timbulnya anti perbudakan, dan hak-hak warga Amerika bebas dari pengaruh Eropa dan Asia. Nah, ini passage-nya ini, jadi inilah bacaan. Pertama, baca. Kedua, tangkap konteksnya tentang apa. Kemudian ide pokok yang terdapat dari bacaan itu tentang apa. Dan selanjutnya akan mempermudah kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti setiap bacaan. Number 1. What did John Quincy Adams devote his life? Ya, dalam hal apa John Quincy Adams itu mengabdikan kehidupannya? Opsionnya ada 4 ya. A. Improving his personal life, memperbaiki ya kehidupan pribadinya. B. Serving the public, melayani masyarakat umum. C. Increasing his fortune, ya menambah-nambah kesempatannya atau peluang-peluangnya. Kemudian D. Working on the private business, untuk bekerja di perusahaan-perusahaan privat atau pribadi. Nah, tapi sudah jelas ya dari kalimat pertama saja tadi. Kedua, dedicated his life to public service, jadi untuk layanan publik. Berarti yang benar adalah serving the public. Makanya according to the passage, menurut bacaan di atas, John Quincy Adams mengabdikan kehidupannya untuk layanan publik. Jadi jelas. Karena itu Anda harus pilih jawaban B. Jadi yang benar adalah B. Nah, ini kemudian nomor 2. Number 2. In line 4, the word unswerving is close in meaning to. Pada baris keempat terdapat kata unswerving. Nah, paling dekat artinya dengan titik-titik. Nah, penasaran, misalnya kembali lagi kepada passage-nya, lihat baris keempat, 1, 2, 3, 4, political demonstrated is unserving. Kebetulan di sini karena pengetikan jadi masuk ke baris kelima ya, tapi di aslinya ini baris keempat. Jadi kata unserving ini paling dekat artinya dengan, nah, itu kan yang belum terjawab sampai sekarang ini, yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, anti perbudakan, kemudian HAM warga Amerika terhadap dominasi Eropa dan Asia. Jadi kata unserving ini paling dekat artinya dengan movable, nggak mungkin. Movable ini dapat berubah, dapat berpindah. Insignificant, tidak signifikan, kayak kurang benar juga gitu ya. Diplomatic, wah apalagi terlalu menyimpang. Jadi yang paling
benar adalah unchanging. Jadi kata unsurfing itu paling dekat artinya dengan tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang isu-isu itu tetap tidak berubah, tetap masih ada. Nah, cuma dalam bacaan ditulis unsurfing, tapi artinya sama dengan unchanging. Karena kenyataannya kenapa terjadi sebab-sebab timbulnya kebebasan berbicara, anti perbudakan, ingin bebas atau merdeka dari pengaruh Eropa dan Asia gitu ya. Sampai sekarang ini masih ada. Berarti jawaban yang benar adalah C, unchanging, tidak berubah. Tulis jawaban C-nya di lembar jawaban gitu. Nah, jadi di sini masih dia jelaskan memang the passage states that John Quincy Adams demonstrated his unsurfing belief. Jadi dari bacaan di atas, John Quincy Adams menunjukkan atau menampilkan pandangannya yang belum terselesaikan, yang belum terjawab sampai sekarang ini, bahkan paling tidak selama karirnya. Ini makanya jawabannya adalah C, unchanging. Nah, kira-kira seperti itu juga nanti dalam menjawab soal-soal yang benarnya. Pertama, pahami passage, bacaan. Kedua, tangkap konteksnya, tentang apa bacaan itu, menceritakan apa. Nah, kemudian termasuk ide pokoknya apa gitu ya. Baru kemudian coba menjawab pertanyaan itu, tapi tetap secara logis, dalam arti sesuai dengan ya uraian pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan. Nah, jadi jangan langsung nebak, daripada baca nggak ngerti-ngerti, udah aja lah tuh pilih salah satu jawaban gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan karena misalnya, pokoknya kalau tes TOEFL itu skor terendah dapat 310. Kemudian skor tertingginya nanti 670. Ya jangan bangga dengan skor terdapat 300 apa 350 gitu. Itu nilai paling bawah dalam skor TOEFL. Jadi jangan langsung bangga mendapat skor 350. Entah minimalnya skor 400 lah gitu ya. Itu pun karena dipersyaratkan UNSUB ya, Universitas Subang. Ya paling rendah skor 400 untuk TOEFL-nya baru dianggap lolos gitu. Untuk bahasa Inggris 450. Tapi kalau di perguruan tinggi lain misalnya, siapa tahu levelnya lebih tinggi, paling rendah 450, atau bahkan kalau S2 minimal 500. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini masuk kita ke ya latihan yang lebih benarnya. Tadi kan baru contoh. Kalau ada nanti dalam tes TOEFL, question 2 to 12. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 sampai 12, inilah bacaannya, inilah passage-nya. Tentang apa ini harus kita baca dulu untuk menangkap nanti konteks, ide pokok, logika, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan bacaan itu. Biar nanti menjawab pertanyaannya benar, tidak nebak-nebak gitu. Oke, kita alinea pertama saja. First paragraph. LG is a primitive form. Sorry ya, ini kemungkinan pasti ini salah ketik, bukan from, tapi form. LG is a primitive form of life. Single cell. Hilangkan aja nih S yang terpisah ini karena kesalahan ketik. Single cell or simple multiple cell organism that is able to conduct the process of photosynthesis. Jadi alga atau ganggang merupakan suatu bentuk kehidupan primitif. Nah, sebagai organisme bersel tunggal
atau bersel jamak tapi masih sederhana. Nah, that is able to conduct the process photosynthesis. Sebagai organisme, dia mampu melakukan fotosintesis. Jadi menyerap sinar matahari, memprosesnya untuk kehidupannya selanjutnya. Tuh, baru kalimat pertama. It is generally found in water. Apa kata it di sini? Tentu ini berkaitan dengan pocket ya, vocabulary. Pasti ini kata ganti dari pokok pikiran tadi, ganggang. Jadi ganggang itu pada umumnya ditemukan di perairan, tapi dapat juga ditemukan di tempat-tempat lain. Ya, growing on a such surface as rocks or trees. Ditemukan di tempat-tempat lain, tumbuh seperti di permukaan kayu dan batu-batuan, batu karang khususnya. The various types of algae, ya berbagai jenis ganggang, are classified according to the pigmentation or coloration. Diklasifikasikan berdasarkan warna kulitnya. Nah, jadi penggolongan ganggang itu berdasarkan warnanya. Itulah berarti yang akan diuraikan dalam bacaan ini. Itu di paragraf pertama tadi. Nah, masuk ke paragraf kedua. Blue green algae. Oh, berarti ini klasifikasi yang pertama dari ganggang ya, blue green algae. Siapa tahu ada klasifikasi berikutnya, masuk ke alinea berikutnya ternyata green algae, langsung dia golongkan secara per klasifikasi. Baru ke bawahnya lagi brown algae, nah golongan yang lain lagi red algae. Jadi ada 4 klasifikasi ganggang. Nah, jadi dari sini kita udah lebih mudah menangkap ada berapa klasifikasi ganggang berdasarkan warna. Ada 4. Pertama, blue green algae, green algae, brown algae, dan red algae. Nah, tuh. Untuk mengetahui lebih detailnya, ya mau tidak mau memang harus kita baca. Blue green algae, Cynophyta. Nah, ini bahasa latinnya dari blue green algae ya. Can grow at very high temperature and under high intensity light. Jadi dapat tumbuh di temperatur yang panas, high temperature, dan under high intensity light. Jadi di bawah temperatur atau penyinaran yang tinggi. This is microscopic type of algae. Jadi jenis ganggang ini harus dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop karena sangat kecil. And some species consist of only one cell. Jadi beberapa jenis ganggang ini, spesies ganggang hijau ini hanya terdiri dari satu sel. Blue green algae is the oldest form. Jadi blue green algae ini adalah bentuk kehidupan yang tertua. Bentuk kehidupan yang tertua yang mampu melakukan fotosintesis. Nah, fotosintetik itu kaitannya nanti dengan fotogenik ya. Ya, karena kemampuannya melakukan fotosintesis. And fossilized remain of this type of algae more than 3.4 billion year. Jadi sudah memfosil ya, bahkan diperkirakan berumur 3.400.000 tahun apa 3.400 tahun. Nah, dari dulu gitu ya. All have been found in parts of Africa. Jadi banyak ditemukan di beberapa bagian dari Afrika, blue green algae.
Itu klasifikasi ganggang yang pertama. Lalu yang kedua, berarti klasifikasi yang kedua disebut green algae. Green algae ini pada umumnya ditemukan di perairan segar. It reproduce on the surface of enclosed bodies of water, such as ponds or lakes. Nah, jadi green algae ini bereproduksi di permukaan perairan tertutup, enclosed bodies of water, such as ponds. Ponds ini kolam atau danau. Kolam atau danau. And has the appearance of a fuzzy green coating of the water. Dan berpenampilan fuzzy green coating on the water. Pada permukaan air itu jadi tampak hijau. Nah, sepertinya berwarna hijau. Padahal karena memang di sana ada ditumbuhi banyak sekali ganggang hijau ya. Fuzzy green coating on the water. In large quantities, dalam jumlah yang sangat banyak, jumlah besar, this type of algae may reproduce enough if a green color to entire lake. Nah, jadi jenis ganggang ini dapat mereproduksi cukup banyak, memberi warna hijau di permukaan air atau danau. Itu nah, ketiga. Turun ke bawahnya pasti klasifikasi ganggang yang berikutnya. Brown algae. Brown algae ini tumbuh grow in shallow temperate water di perairan yang dangkal dan sedang-sedang. Ya, jadi nggak dalam gitu ya, nggak terlalu dalam. This type of algae is the largest in size and in most recognizable as a type of seaweed. Jadi jenis ganggang ini terdapat banyak dan dikenal sebagai jenis semacam seaweed ini ya semacam air, butiran-butiran yang terdapat pada permukaan air laut ya. Kelp is a type of brown algae. Kelp merupakan suatu jenis dari ganggang coklat that has grown to length, bisa tumbuh sampai sepanjang 200 kaki. 200 kaki itu ya kurang lebih 60 meter lah. 200 meter, 60 meter. It's long tail, jadi tangkai ganggang ini yang panjang can be enmeshed on the ocean floor. Jadi bisa dia menjangkau ke bawah, ke dasar laut, atau it can float freely, atau dia bisa mengapung dengan bebas ke permukaan air laut. Nah, itu mengenai ganggang hijau. Nah, red algae, jadi Rhodophyta, ini bahasa Latinnya, is a small delicate organism, jadi organisme ganggang yang kecil. Delicate ini berhubungan apa memang bisa dirasa gitu ya, atau bahkan mungkin yang bisa dimakan gitu. Found ditemukan in deep water of the subtropics. Ditemukan di perairan dalam, di daerah-daerah subtropis. Where it often grows with coral. Nah, dan seringkali tumbuh di permukaan batu-batu karang. This type of algae, jenis ganggang ini, is an essential role, memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan coral reefs, semacam pemandangan batu-batu karang di pinggiran pantai, ya. Jadi coral reef, jadi semacam daerah bukit-bukit barisan mungkin, kira-kira gitulah mungkinnya, tapi ini di pinggiran pantai. Jadi bukit-bukit di pinggiran pantai terdiri dari batu-batu karang yang sudah diselimuti ganggang.
It secretes lime from the sweeter to foster the formation of limestone deposits. Jadi ini berperan ya menutupi bahkan memperkembangkan terjadinya limestone deposit yang sudah sampai membatu ya karena menjadi semacam fosil. Ya itu berarti ada 4 klasifikasi alga atau ganggang. Nah, masuk kepada first question mengenai passage ini. What is the author's main purpose? Jadi apakah pokok pikiran utama dari bacaan di atas? Ini opsinya A, B, C, D. To show color LG menunjukkan ganggang. Ini ada pelaksanaan kegiatan aplikasi ada 67, dari komputer ada 111, hukum dari Fakultas Hukum ada 15. To show color LG. Nama-nama kelas, Bapak Ibu ada di kelas mana itu akan disampaikan di grup Telegram. Kemudian Bapak Ibu yang lihat melalui Zoom ini ikutnya. Nah, ini masuk suara lain ini. Belum mendapatkan. Oke, kita lanjut. What is the author's main purpose? Apa pokok pikiran dari bacaan di atas? Menunjukkan ganggang warna ganggang ya. To show color LG, ganggang yang berwarna. To different the various classification of LG. Jadi membedakan berbagai klasifikasi ganggang. To describe where LG is found, menguraikan di mana ganggang itu berkembang atau tumbuh. To clarify the appearance of different LG type of LG. Jadi dari 4 jenis klasifikasi yang di atas sudah jelas. Di sini ada klasifikasi juga membedakan klasifikasi yang berbeda dari ganggang. Jadi jawabannya adalah B. Jadi jangan sampai nebak ya. Pahami bacaan, kemudian pahami pertanyaan, tangkap ide pokok, ya baru kita jawab. Mudah-mudahan benar gitu. Number second, which of the following is not true about LG? Jadi, manakah dia di antara di bawah ini yang tidak benar tentang ganggang? A. All types have only one cell. Semua jenis ganggang hanya terdiri dari 1 sel. Ini benar enggak? Tadi ada bacaan. Pada umumnya ganggang itu bersel tunggal. Tapi ada juga bersel jamak sederhana gitu ya. Berarti tidak semua jenis ganggang bersel tunggal. Yang pasti inilah yang tidak benar. A. Ya, boleh dibaca option D, C, D-nya untuk lebih meyakinkan gitu ya. It can be found out of water. Benar. Jadi ganggang ada juga yang ditemukan di luar perairan. Seperti di pohon-pohon dan di batu-batu karang tadi. It can use photosynthesis. Benar, ganggang itu merupakan organisme yang mampu memproses sinar matahari atau energi yang ditangkap dari sinar matahari. Fotosintesis, benar. It is not relatively new form of life. Bukan relatif bentuk kehidupan yang relatif baru. Nah, jadi yang dicari adalah yang tidak benarnya. Yang dilihat ya, makanya jawabannya A. Semua jenis ganggang hanya bersel tunggal kan. Nah, inilah yang pasti salah. Jadi jawabannya A. Number 3. The word pigmentation in line 4 means, arti kata pigmentasi pada baris keempat
adalah, nah, sudah tahu ya, pigmen itu warna kulit, jadi berhubungan dengan warna. Jadi pasti color, jawaban yang benar ya. Bentuk tidak, ukuran tidak, komposisi juga tidak. Jadi pigmentasi berhubungan dengan warna. Jadi color jawaban yang benar. Tidak perlu berpikir yang sulit-sulit ya, yang jelimet. Tahu arti kata pigmentasi itu juga udah menguntungkan tanpa harus membaca ulang ke bacaannya. Number 4, the word microscopic in line 6 is closest in meaning to. Kata mikroskopik pada baris ke-6 paling dekat artinya dengan titik-titik. Nah, kalau sudah ada kata mikroskop itu karena berhubungan dengan benda yang sangat kecil, jadi harus dibantu alat untuk bisa dilihat. Nah, jadi, apakah paling dekat artinya dengan mekanik, ya hubungan sistem kerja antar mekanik? Kayaknya enggak. Tini itu dari kata tin, sangat kecil. Ya, berarti ada benarnya. Berarti yang benar adalah jawaban B. Mikroskopik ini paling dekat artinya dengan sangat kecil. Nah, tini. Mikroskopik visual, C misalnya, karena justru tidak dapat dilihat. Makanya dibantu dengan alat. Jadi ini pasti salah. Bakterial, ya pokoknya karena sangat kecilnya, ya berarti paling dekat. Arti mikroskopik ini adalah ini. Jawabannya adalah B. Number 5. Algae remnant found in Africa are. Jadi peninggalan-peninggalan ganggang yang terdapat di Afrika itu masih still flourishing, masih berkembang biak, masih fotogenik, dapat berfotosintesis, extremely old, sangat tua karena berumur 3.400.000 tahun, 3,4 juta tahun tadi, ya jadi udah sangat tua, red in color. Nah, jadi peninggalan atau fosil ganggang yang terdapat di Afrika itu extremely old. Nah, coba kita kembali ke bacaan yang ada Afrika-Afrikanya ini ya, alinea kedua berhubungan dengan blue algae. Ini 3,4 juta tahun. Years old has been found in parts of Africa. Jadi udah sangat tua, udah sangat berumur sangat tua kira-kira gitu. Makanya jawabannya adalah extremely old. Jadi udah sangat tua. Green algae is generally found. Nah, jadi ganggang hijau pada umumnya ditemukan di, di mana ini? Kembali ke misalnya green algae found in fresh water, di perairan segar, generally found in fresh water, reproduce on surface, itu dan selanjutnya ya, di perairan segar. Jadi kata green algae is generally found, pada umumnya ditemukan di ocean floor, di dasar laut, on the top of water, di permukaan perairan, ya, kemudian throughout ponds and lakes, di semua kolam dan danau, surrounding enclosed bodies of water, ya di sekitar perairan tertutup. Nah, tadi ada fresh water ya,
ya fresh water, kemudian di danau dan balong, kolam. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jadi pahami pertanyaan, kembali ke passage, bacaan, baru beri jawaban. Mudah-mudahan logis ya dan benar gitu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. The word coating in line 10 could best be replaced by, pada baris ke-10 terdapat kata coating. Nah, paling dekat dapat digantikan dengan kata apa? Coat itu dari kata coat, mantel, menutupi gitu ya. Nah, kalau tahu artinya memang ya lebih bagus. Nah, ini paling dekat artinya dengan bisa digantikan dengan kata clothing, memakaikan pakaian, covering, menutupi, warm, kehangatan, sweater, pakaian untuk membuat hangat. Jadi kata coating ini lebih dapat digantikan dengan kata covering, menutupi. Tuh, jadi nggak usah terlalu jauh-jauh harus buka kamus dulu atau baca ulang misalnya bacaan. Kalau sudah tahu arti kata coat, mantel, berarti penutup, ya coating, menutupi, sama dengan covering. Ya, ya. Brown algae, ganggang coklat, would most likely be found, paling banyak ditemukan di pohon-pohonan, dekat ganggang hijau, batu-batuan karang, di lautan. Nah, brown algae. Penasaran? Kembali ke brown algae, shallow temperate water. Most recommended seaweed, curved brown algae that grows 200 kaki. Ocean floor bisa menyampai ke dasar laut, tapi dapat juga sampai ke permukaan air laut, ocean. Jadi brown algae ini, brown algae most likely found di pohon-pohonan salah, dekat dengan hijau salah, batu-batuan, in the ocean. Jadi di lautan dia tumbuhnya. Jadi yang benar adalah D. Jawaban D. Number next. According to the passage, red algae is sturdy, hiu, banyak sekali, fragile, tegas, mudah pecah-pecah, found in shallow water, ditemukan di perairan dangkal. Nah, kira-kira mana yang cocoknya ini ya? Tentang red algae. Kembali ke bagian terakhir ini ya, red algae, small delicate organism found in deep water, di perairan dalam of the subtropics, where it often grows, sering tumbuh di batu-batu karang. Ini pembentukan coral reef, pemandangan seperti perbukitan, bentuk fosil, limestone deposit. Jadi deep water of subtropics. According to red algae, sturdy, hiu, fragile, found in shallow water, tidak mungkin. Fragile, banyak sekali. Ini hiu, ini besar. Jadi jawabannya adalah B. It can be inferred. Nah, jadi dapat disimpulkan dari bacaan di atas bahwa ya deposito yang sudah membatu, limestone deposit, serve as the basis of, berperan sebagai dasar terbentuknya coral reef. Ini langsung benar ya, jawaban A. Karena di atas tadi ada coral reef yang terdiri dari ganggang yang sudah melekat di batu-batu karang gitu.
Jadi membentuk semacam pegunungan-pegunungan, perbukitan, coral reef. Coral ada juga coral mountain, ya barisan perbukitan. Ini coral reef. How in the information in the paragraph organized, bagaimana susunan informasi dalam paragraf di atas. Various details supporting a theory are explored. Jadi dieksplorasi berbagai detail yang mendukung pembentukan suatu teori. B. Uraian berbagai klasifikasi bentuk kehidupan yang spesifik. B. Jawaban yang benarnya adalah B ini, karena memang uraian klasifikasi 4 jenis ganggang ya, kehidupan spesifik ganggang, berbagai tahapan perkembangan kronologis bentuk kehidupan. Ya, tapi lebih benar yang B ini. Kemudian yang D, berbagai unsur composed of certain life form of outline. Jadi yang paling benar adalah klasifikasi bentuk kehidupan khusus ganggang, mulai dari ganggang green, blue, jadi ganggang hijau biru, ganggang hijau, ganggang coklat, dan ganggang merah. Jadi yang benar, yang jawabannya adalah B. Yang the last question, this passage would most probably be assigned reading in a course on. Kalau kita artikan, pahami dulu ini suruhannya ya, jangan asal jawab nanti. The passage, bacaan di atas, would most, barangkali paling dapat digunakan sebagai bacaan dalam course on, bidang atau keilmuan, bidang keilmuan apa? Apakah A, kimia, B, fisika, D, geologi, ilmu tentang ya hewan-hewanan, atau botani, tumbuh-tumbuhan. Yang pasti bukan kimia, bukan fisika, bukan tentang kehidupan hewani, tapi yang pasti adalah kehidupan tumbuhan, botani. Nah, jadi nggak usah berpikir panjang-panjang gitu ya, pasti tumbuhan ganggang, botani. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada bagaimana strategi kita menjawab pertanyaan reading dalam tes TOEFL. Ya, pertama baca passage yang disajikan, pahami konteksnya tentang apa, ya berkaitan dengan itu, ide pokoknya bagaimana, itu pasti keluar itu pertanyaan itu. Minimal pokok pikiran utama atau ide pokok, baru yang lain-lainnya itu mengikut. Ada yang tentang yang berhubungan dengan vocabulary, ya ada yang berhubungan dengan pernyataan langsung yang ada dalam teks, kemudian juga dalam pertanyaan nanti ada, tapi ada juga pernyataan yang tersirat. Nah, kadang-kadang secara langsung dia tidak dituliskan dalam passage, tapi nanti dalam pertanyaan tertentu ditanyakan gitu ya. Jadi makna yang tersirat dari bacaan itu. Biasanya itu dari setiap bacaan reading itu pasti muncul 5 atau 6 jenis kompetensi lah dalam reading, setiap passage reading. Satu passage itu terdiri dari 9 sampai 11 pertanyaan. Ini sudah jam, masih ada waktu ya. Kita sampai jam 9.30, 18.30, 8, ya setengah jam lagi kita masih ada waktu. Oke, kita lanjut ke latihan yang berikutnya. Question 13 to
21. Jadi untuk pertanyaan nomor 13 sampai 21, inilah passage-nya, inilah bacaannya. Ya, tentang apa bacaan ini menangkap konteks. Kemudian apa ide pokoknya, pokok pikirannya, nanti kita bisa diperoleh berikutnya kalau sudah dibaca. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait juga. Nah, jadi sampai nomor 21. Nah, jadi sesempatnya kita coba pahami dulu. Mulai dari alinea pertama, baca secara benar, kemudian tangkap konteksnya, syukur-syukur bisa menerjemahkannya langsung. Kalaupun misalnya nggak sampai mampu menerjemahkan langsung, minimal ya menghubung-hubungkannya secara logis, sehingga ya bisa memprediksi arti atau menjawab pertanyaan yang berkaitan secara logis dengan bacaannya. Oke, kita mulai. Passage first, paragraph. Narcolepsy. Narcolepsy is a disease characterized by malfunctioning sleep mechanics. Jadi dari kalimat pertama ini, narkolepsi adalah penyakit yang ditandai dengan tidak berfungsinya mekanisme tidur pada individu atau manusia. Nah, itu baru tentang nama penyakit ya, narkolepsi, gangguan tidur. It can consist of a sudden and uncontrollable bout of sleep during the daylight hours and disturbed sleep during nighttime hours. Nah, ini kalimat keduanya agak panjang lagi, tapi bagaimanapun tetap kita harus coba pahami dulu. It can consist, apa it di sini? Ya kembali kepada subjeknya, narkolepsi. Ya berarti kata it di sini adalah pengganti dari kata narkolepsi. Narkolepsi dapat terdiri atas sudden and uncontrollable bout of sleep. Jadi gangguan tidur yang muncul tiba-tiba dan tidak terkontrol, jadi tanpa disadari gitu ya. During daylight hours, selama siang hari, jam-jam siang, and disturb sleep during nighttime hour. Pada malam juga udah saatnya tidur, tapi ya muncul gitu gangguan ya mekanisme tidur ini. Jadi pada siang, terjadi pada siang dan pada malam juga. Yang datang secara tiba-tiba dan tidak terkontrol. It occurs, jadi narkolepsi itu terjadi more than in men than in women. Lebih banyak terjadi pada pria daripada wanita. And it commonly makes its appearance during adolescence or young adulthood. Dan pada umumnya lebih banyak menyerang remaja laki-laki atau during adolescence, remaja atau dewasa awal, yang adolescent ini udah adulthood. At least in half million American, paling sedikit setengah juta itu 500.000 ya, itu paling sedikit, berarti bisa lebih. Paling sedikit setengah juta warga Amerika diyakini terpengaruh oleh penyakit narkolepsi. Itu paling sedikit. Nah, second paragraph, narcolepsy can take a number of forms during daylight hours.
Ya, jadi narkolepsi dapat terjadi selama jam-jam siang pada siang hari. One common symptom, salah satu gejala yang umum dari penyakit ini selama jam-jam siang is a sudden attack of REM. Nah, pada siang hari terjadi REM, rapid eye movement, gerakan mata secara cepat. Pokoknya tiba-tiba tertidur aja, tertutup matanya gitu ya. Nah, itu disingkat REM, rapid eye movement. Nah, itu juga ternyata termasuk jenis penyakit during normal waking hours. Ya, waking hour. Ya, pada saat-saat sudah bangun normal, ya, tapi terjadi gangguan tidur ini. This occur in some people hundreds of times in a single day. Ini bisa terjadi pada banyak orang beratus-ratus kali dalam satu hari. While other only have rare occurrence. Sementara pada orang lain ya jarang terjadi, tapi ya terjadi juga gitu. During a sleep attacks, narcoleptic may experience automatic behavior. Jadi selama tidur pada saat malam hari, tapi terserang narkolepsi bisa terjadi, even though asleep. Nah, ya ini gangguan yang ketika saat tidur gitu. They may, for example, misalnya continue walking, or driving, or steering a boat until the activity is interrupted by the external forces. Jadi ketika berjalan, mengendarai, bahkan menjalankan suatu kegiatan, terjadi gangguan tidur ini hingga terjadi intervensi dari gangguan dari luar gitu, baru sadar. Other experience cataplexy during daytime hours. Ya, pengalaman lain terjadi cataplexy selama jam-jam daytime hours ini pada siang hari. Cataplexy involves sudden loss. Jadi cataplexy ini terjadi tiba-tiba hilang tenaga dari persendian. Sudden loss of muscle tone. Jadi lutut atau persendian tertentu nggak bisa menahan berat, tiba-tiba hilang aja. That may cause the head to drop or miss, sehingga menyebabkan bisa terjatuh dengan kepala terbentur atau ya tiba-tiba tertekuk aja. Itu maksudnya tiba-tiba hilang beban gitu ya, tidak bisa menahan beban. Double in a minor attacks of total collapse in more serious attacks. Cataplexy seems to occur most often in conjunction with intense emotion or excitement. Jadi cataplexy ini nampaknya sering terjadi kaitan dengan emosi yang intens dan excitement, semacam kebanggaan, keheranan yang tiba-tiba muncul. Paragraf terakhir, during sleep hours, narcolepsy can also manifest itself a variety of ways. Selama jam-jam tidur, narkolepsi dapat juga terjadi dalam berbagai cara atau bentuk. Selama fase transisi that precedes onset of sleep. Nah, yang mendahului terjadinya sebelum tidur. It's common hallucination to occur, terjadi halusinasi. Halusinasi ini dikenal sebagai fenomena hipnagogic yang terdiri dari persepsi realistik antara pandangan dan bunyi suara selama semi
conscious state, keadaan sadar, wakefulness, ya benar-benar sudah terjaga dan antara terjaga dan bangun, tertidur. Narcoleptics may also suffer from the night awakening during sleep. Narkoleptik ini juga ya, bisa terjadi pada malam hari. Nah, jadi intinya kira-kira begitu ya. Ini tentang penyakit gangguan tidur, disebut narkolepsi. Ya, di dalamnya ada kadang-kadang ada semacam terjadi halusinasi antara bangun dan tidur, dan ada lagi gejala hipnagogic tadi, hilang berat, tidak bisa menahan beban, tiba-tiba hilang aja, tidak bisa menahan beban sehingga bisa menyebabkan terjatuh. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu satu jenis gangguan tidur, bukan gangguan jiwa ya. Nah, kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang terkait. Nah, number 11. Which of the following would be the most appropriate title for the passage? Manakah di bawah ini yang paling cocok untuk judul bacaan di atas? A good night's sleep, tidur pada malam hari yang menyenangkan. A cure for narcolepsy, cara mengobati narkolepsi. And unusual sleep disturbance. Nah, ini kayaknya jawabannya adalah C ini ya, yang paling benar. Jadi gangguan tidur yang tidak biasa-biasanya. Jadi terganggu tidurnya, tapi tidak normal gitu gangguan itu. Nah, itulah narkolepsi. Kalau yang D, halusinasi during sleep, selama tidur terjadi halusinasi, ya nggak cocok. Jadi kayaknya judul yang paling cocok untuk bacaan di atas adalah an unusual sleep disturbance. Jadi gangguan tidur yang tidak biasa-biasanya. Itulah arti dari C. Ya, jawabannya adalah C. Number 14. The word malfunctioning in line 1 is closed in meaning to. Pahami suruhan ini dulu ya sebelum menjawab. Kata malfunctioning pada baris ke-1 paling dekat artinya dengan titik-titik. Nah, function, malfunction. Berarti kalau function berfungsi, malfunction tidak berfungsi. Jadi paling dekat artinya dengan A, improperly working. Jadi bekerja secara wajar, secara layak. Improperly working, regularly walking, ya, berjalan secara teratur. Incorrectly classification, pengklasifikasian yang tidak tepat. Harshly interpreting, tidak dapat diinterpretasikan. Berarti malfunctioning ini paling dekat artinya dengan bekerja secara tidak layak, jadi improperly working. Jawabannya adalah A. Next, number 15. 15 ya, bukan 50. Kalau 15 nanti 50, ini 15. At which of the following ages would a person be most likely to develop narcolepsy? Manakah di bawah ini yang paling cocok dialami oleh mengalami narkolepsi? Tadi dikatakan kan remaja sampai dewasa awal. Remaja itu belasan tahun sampai dewasa awal. Ya, yang adulthood tadi ada yang adulthood. Mana tadi? Nah, ini adolescence or young adulthood. Jadi usia-usia remaja sampai dewasa awal.
Kalau 10 tahun masih anak-anak, 30 tahun udah dewasa benaran, 40 tahun udah separuh baya gitu ya. Berarti yang paling cocok adalah 20 tahun. Nah, yang mengalami mulai dari remaja sampai dewasa awal. Ini sering dirasakan. Number 16. Approximately how many narcoleptics are there in the United States? Tadi dikatakan paling sedikit 500 juta, 500.000. Berarti fewer than ya ini 500.000, a half enough million, atau lebih dari 500.000. Jadi jawaban yang benar adalah lebih. Ya, B. Lebih itu paling sedikit tadi itu, berarti bisa lebih dari 500.000. Hanya tidak dipastikan sampai 1 juta atau 1.500.000. Enggak. Berarti jawaban yang benar adalah B ya. Kata bout in line 2 is closest in meaning. Ada kata bout pada baris kedua, paling dekat artinya dengan apa itu? Gejala, kurang, periode atau penyakit. Nah, ini kan tadi disebut penyakit ya, berhubungan dengan gangguan tidur, ya sejenis penyakit gitu ya. Penyakit, mekanisme tidur yang terganggu. Illness, jadi ya jawabannya adalah C, illness. Number next, 18. Which of the following would be the most likely to occur during daily activities? Manakah di bawah ini yang paling sering terjadi selama kegiatan pada siang hari? Automatic behavior, perilaku yang otomatis, hallucination, night awakening, sleep paralysis, jadi gangguan tidur. Ya, yang jawabannya tadi ada di passage ya di atas, gangguan tidur pada siang hari ya termasuk paralisis. Nah, sepertinya pada siang hari tapi benar-benar ingin tertidur gitu ya, bahkan tidak bisa direm. Number 19, which of the following involves the complete collapse? Nah, jadi manakah di bawah ini yang bisa berhubungan dengan collapse yang benar-benar collapse benaran gitu ya? Automatic, katapleksi, halusinasi, REM sleep. Katapleksi. Ya, ini jawaban B. Tadi sudah disebutkan ya, hilangnya nggak bisa menahan beban berat, tiba-tiba hilang. Itu termasuk jenis katapleksi. Number, when did the hypnagogic phenomena most likely occur? Nah, fenomena hypnagogic ini sering terjadi just after going to bed, begitu rebah terjadi hypnagogic. In the middle of night, pada tengah malam, atau soon after walking, segera setelah bangun, after getting up. Nah, udah bangun ya terjadi gitu ya. Tadi disebut segera setelah bangun, sering sangat mengantuk lagi, ingin tertidur gitu ya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 20 ini adalah ya soon after walking. Nah, jadi C. Number 21, the last. Where in the passage does the author describe? Di manakah dalam bacaan di atas penulis menguraikan what seems to precipitate a sudden loss of muscle tone? Ya, hilang tiba-tiba persendian itu nggak bisa menahan beban, benar-benar hilang bisa menahan beban. Kira-kira di baris keberapa? 12 sampai 14 atau 14 sampai 15. Ini bisa kita rujuk lagi ke awakening during sleep, paralysis inability to move. Ini di sekitar during the transitional phase.
Narcoleptic may also suffer night awakening. Jadi kalau di sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12, extremely cataplexy during day-night hour. Cataplexy involves sudden loss of muscle. Nah, itu tadi baris ke-12, 13, 14. Nah, jadi antara baris 14. Jadi dalam bacaan di atas, penulis menguraikan bahwa precipitate a sudden loss of muscle tone ya terdapat pada baris 12 sampai 14. Jadi jawabannya adalah A. Nah, begitu saudara-saudara, jadi jangan asal menebak, tapi pertama pahami bacaan, tangkap konteksnya, terus kalau terdiri dari beberapa alinea bahkan beda-bedakan per alinea, ya dari situ struktur ilmunya, informasinya akan dapat diperoleh secara rinci. Baru menjawab yang ya mudah-mudahan tidak salah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti. Nah, kayaknya untuk latihan yang pertama ini mudah-mudahan sampai, bukan mudah-mudahan, memang waktunya sampai di sini jam 9.30. Ya kalau ada nanti mungkin belum langsung mendapat skor 400 untuk kategori level unsub TOEFL, mungkin minggu depan kita bertemu lagi dalam latihan, tapi konteksnya sudah berbeda lagi, tidak lagi dengan contoh ini, tapi mungkin dari bidang yang lain. Nah, jadi dalam mengikuti tes nanti ya terapkanlah khususnya bagian reading ya, pahami bacaan, tangkap artinya, konteksnya, termasuk pokok pikiran utamanya, ya baru nanti baca pertanyaannya baik-baik, biar nggak salah mengartikan dari pertanyaan itu, kemudian mencoba beri jawaban yang logis, ya berkaitan dengan bacaan itu. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan saudara-saudara bermanfaat. Minggu depan kita lanjut lagi dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Sama seperti hari Jumat, pukul 18.30 sampai jam 9. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita akhiri sampai di sini. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya.